Persiapan yang dilakukan Pasprastu menuju kompetisi inspirasi Paskibra Satuan yang ke-11. Pendaftaran anggota OSIS baru masa bakti 2025 hingga 2026. Hasil akhir pelatihan musikalisasi puisi yang diadakan oleh Sanggar Generasi di Taman Budaya Medan. Lomba aksi juara Paskibra yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 7 Medan. Bazar Kuliner Pemuda dan Pahlawan Sumut Fest 2024 menyediakan beragam aneka makanan dan wahana yang bisa dinikmati para pengunjung. Berita selengkapnya hanya di Arus Fakta, mengalirkan informasi secara nyata. Selamat siang pemirsa, senang bisa menemani Anda dengan rangkaian informasi terbaru dan terpercaya dalam program Arus Fakta mengalirkan informasi secara nyata. Saya Steve Alpat yang akan menyampaikan berbagai berita terkini dan teraktual, mulai dari peristiwa penting, perkembangan ekonomi, hingga kabar dari dunia hiburan. Semuanya telah kami siapkan khusus untuk Anda. Hari ini kami membawa kabar menarik dari SMK Negeri 1 Percusetuan, di mana Ekskul Pasprastu tengah bersiap mengadakan sebuah kompetisi yang sangat dinantikan, yaitu Inspirasi Paskibra Satuan ke-11. Kita sedang berada di SMK Negeri 1 Percusetuan, di mana suasana sangat ramai dan penuh semangat menjelang kompetisi inspirasi Paskibra Satuan yang ke-11. Beberapa peserta dari berbagai sekolah sudah hadir sejak pagi untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Merah, siap. Tegaslah. Merah, siap. Lebih tegas. Merah, siap. Tantangan yang utama itu adalah mengajari dan membina panitia. Karena sebelumnya kegiatan TIPAS ini terakhir kali kita laksanakan di 2022, ada jeda setahun. Jadi ada beberapa generasi yang belum sempat menjadi kepanitiaan ini. Makanya harus diajari
lebih dalam lagi bagaimana menghadapi masalah, mengambil keputusan, dan juga supaya mampu berhadapan dengan peserta. Harapannya supaya panitia berani untuk mengambil keputusan dan menghadapi masalah yang ada. Turun. Bumi. Susun. Taruh. Sejarah. 7, 6, 2, 6, 4, 1. Kompetisi ini diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya mengasah keterampilan baris berbaris, tetapi juga mempererat persaudaraan antar sekolah dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Oke, persiapan yang sudah dilakukan itu yang pertama kita sudah mendata peserta dari Medan, dari Serdang, maupun dari luar daerah, yang dari Langsa, yang dari luar provinsi ya. Jadi kita sudah mendata peserta, follow up jumlah peserta yang akan mereka bawa, karena kita harus menyediakan tempat istirahat juga dari luar daerah, kan tidak mungkin bolak-balik. Yaitu berarti kita harus mendata persiapan untuk ruangan yang dipakai, perlengkapan yang dipakai. Nah, untuk saat ini prosesnya saat ini sedang ada di SMK 1 ini geladi peserta. Jadi kita sedang mempersiapkan untuk geladi peserta agar mereka merasa nyaman untuk melaksanakan perlombaan nanti, baik tingkat SMP maupun tingkat SMA. Dan yang terakhir persiapan yang sedang kita persiapkan adalah mempersiapkan perlengkapan dari pendataan maupun barang-barang yang perlu kita pinjam baik dari sekolah, dari luar maupun yang kita beli nanti agar menunjang kegiatan Kipas Plus. 5 November, kakak ulangi ya tambahan, 5 November itu nanti ada simulasi perlombaan panitia sekjur. Di sisi lain, para panitia juga sedang sibuk melakukan briefing terakhir untuk memastikan segala persiapan berjalan lancar, termasuk persiapan kipas dan perlengkapan lainnya. Semangat dari para peserta dan panitia sangat terasa di sini, menciptakan atmosfer yang penuh antusiasme dan disiplin khas Paskibra. Yang dicapai yang pertama harapannya untuk kepanitiaan dan SMK 1 itu sendiri adalah supaya panitia ini belajar mandiri dan pendewasaan, karena harapannya kegiatan-kegiatan seperti inilah yang nanti banyak dilakukan di luar dari pembelajaran akademik seperti perlombaan atau menjadi panitia ikut serta, karena biasanya hal seperti inilah yang menjadi nilai tambah bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Percut Setuan. Lalu harapannya yang terutama untuk peserta untuk menjalin silaturahmi lebih erat, mempererat sesama tim maupun dari luar daerah ataupun dari dalam daerah. Jadi dengan event ini harapannya menjunjung tinggi sportivitas, prestasi, namun tidak lupa melupakan yang utama adalah menjaga tali silaturahmi. Itu harapannya kepada peserta. Susun. Taruh. Sejarah. 5, Bumi. Pusat. Taruh. Siap. Awal. Kisah. Melanie Natasha dan Khairul Nisa, Medan, melaporkan. Selanjutnya berita datang dari SMK Negeri 1 Percut Setuan kembali, di mana tengah berlangsung perekrutan anggota OSIS baru untuk masa bakti 2024 sampai 2025. Perekrutan ini menjadi momen penting dalam regenerasi kepentingan di sekolah, guna melakukan program dan kegiatan yang telah dirancang untuk tahun ajaran mendatang. Proses perekrutan anggota OSIS baru untuk masa bakti 2025 hingga 2026. Para calon anggota terlihat mengikuti berbagai tahapan seleksi dengan penuh semangat, mulai dari tes wawancara hingga uji keterampilan kepemimpinan. Di sisi lain, pengurus OSIS KES 6 tengah sibuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban atau LPJ mereka. LPJ ini adalah bagian penting dari transisi kepemimpinan yang mencakup evaluasi kegiatan, pencapaian, serta rekomendasi untuk kepengurusan berikutnya. Proses ini juga menjadi refleksi atas apa yang telah mereka capai selama masa bakti mereka.
Untuk hal yang dipersiapkan untuk LPJ nanti itu yang pertama itu adalah mental, dan yang kedua itu laporan-laporan yang telah kami kerjakan selama kami menjabat. Karena jika tidak ada laporan-laporan tersebut, maka tidak akan bisa terjadinya LPJ. Mungkin kalau untuk kendala itu berada di waktu ya, karena kami juga memiliki waktu yang semakin sempit dikarenakan bulan 12 nanti itu kan ujian gitu kan. Jadi mungkin LPJ itu akan kami laksanakan di awal bulan 12, dan juga kami akan secepat mungkin menyusun laporan untuk LPJ nanti. Harapan saya promosi OSIS tahun ini itu semoga OSIS Kes di tahun depan itu jauh lebih baik dan lebih berkualitas lagi dari OSIS Kes 6 sekarang. Mungkin itu aja. Melanie Natasha dan Hoirunisa, Medan, melaporkan. Bang, namanya jatuh. Oh ya, makasih ya. Dia aja bisa jujur, masa aku enggak sih? Jujur adalah sikap lurus hati, tidak curang dan berkata padanya. Selain itu, mereka juga bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Namun, dalam membentuk kepribadian yang jujur, seseorang harus diajarkan mulai dari anak-anak hingga kemudian menjadi suatu kebiasaan. Ruang pramuka ada di mana ya? Aku nggak tahu sih, tapi kayaknya lurus. Kita pakai telur ya. Ini kayaknya ada dua jalan. Kamu ke kanan apa ke kiri? Tapi feeling aku kayaknya kiri. Gak masalah, jangan feeling. Ini mending ke kanan aja lah. Soalnya kan ada lorong-lorong. Apa hubungannya dengan lorong-lorong? Masalah jangan feeling. Ini ke kanan aja lah. Soalnya kan ada lorong-lorong. Kiri. Kanan. Kiri, aku pakai bilang kiri. Kanan. Lu ngapain di sini? Kami mau nyari ruangan pramuka. Oh alah, ruang pramuka. Ruang pramuka mah di sana, di ujung tuh dekat ruang UKM. Oh alah. Alah. Baru tahu kami rupanya. Kalau ada petunjuk itu dibaca. Tingkatin lagi dong literasinya. Dunia penuh dengan jawaban bagi mereka yang mau membaca. Membaca tidak hanya soal buku, tetapi juga tentang memahami petunjuk. Mari tingkatkan literasi, karena setiap kata adalah pintu menuju pengetahuan. Kembali lagi di Arus Fakta, mengalirkan informasi secara nyata.
Kegiatan pelatihan musikalisasi puisi bertema Festival Sastra dan Peradaban yang diselenggarakan oleh Sanggar Generasi di Taman Budaya telah memasuki tahap akhir. 6 tim dari berbagai sekolah berpartisipasi untuk menimbulkan kecintaan terhadap sastra melalui kreativitas mereka. Tiga tim terbaik hasil pelatihan musikalisasi puisi bertema Festival Sastra dan Peradaban telah terpilih untuk tampil pada 27 Oktober 2024 di Taman Budaya Medan. Dalam proses penilaian, juri menekankan kualitas vokal dan kesiapan setiap tim dalam menampilkan karya mereka. Penampilan ini menjadi puncak dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Sanggar Generasi sebagai bagian dari Festival Budaya. Ketiga tim terpilih ini menampilkan kekuatan dan keunikan mereka dalam mengolah visi menjadi musik yang memikat. Itu masuk kategori sleeping English. Begitu juga bahasa di mana 6 tim dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan ini untuk mengembangkan kecintaan pelajar terhadap sastra melalui kreativitas. itu puisi saya, sleeping English. Carilah bahasa-bahasa yang sudah terkubur untuk diungkap kembali ke dalam permukaan melalui puisi-puisi. Terima kasih. Kami berlatih itu kurang dari waktu 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan itu kan banyak tantangan yang kami lewati. Sebenarnya tantangannya itu di waktu, karena kami kan di sekolah kegiatan kami banyak dan juga saya punya kegiatan sendiri di organisasi lain. Jadi tantangan ini bagaimana kami untuk memanage waktu ini supaya kami bisa berlatih maksimal. Terus dari selama kurang dari waktu 1 bulan ini, kami itu kayak masih beberapa hal yang kami nggak ketahui. Itu jadi kami kayak lagu, nggak tahu apa-apa, ini gimana, buntu, itu tantangan. Benefit ini yang pasti kita ini punya sertifikat bagaimana untuk kita masuk ke jenjang selanjutnya. Terus sama kepercayaan diri. Sebenarnya kan kami ini ngebawa adik-adik juga. Jadi adik-adik ini dilatih lah mentalnya mereka, bagaimana mereka untuk penampilan selanjutnya. Dari sini kami latih. Untuk menyaksikan acara penggelaran sastra yang merupakan rangkaian dari kegiatan Festival Sastra dan Peradaban. Melani Natasha dan Koilinisa, Medan, melaporkan. SMA Negeri 7 Medan baru saja menggelar lomba aksi juara Paskibra atau Lajura. Acara yang berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024 ini diikuti oleh 58 tim dan berbagai sekolah se-Sumatera Utara. Lomba aksi juara Paskibra atau Lajura yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 7 Medan ini diikuti oleh 58 tim Paskibra dari berbagai sekolah se-Sumatera Utara.
Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024. Acara ini bertujuan untuk membentuk kepemimpinan, rasa percaya diri, dan kerjasama antar para peserta. Kami mempersiapkan lomba ini kurang lebih latihannya 1 bulan. Berbagai kategori seperti formasi pengibaran bendera, latihan ketangkasan baris berbaris, dan tari komando menjadi fokus kompetisi kali ini. Dampak positif yang saya dapat dari perlombaan ini seperti percaya diri, kekompakan, dan disiplin. Penilaian lomba berfokus pada ketepatan formasi, kekompakan tim, dan keberanian peserta dalam tampil. Yang pastinya benefit yang dapat kami ambil, kami buat sebuah event ini kak. Pastinya kita menaikin sebuah nama sekolah kita ini kak, SMA Negeri 7 Medan, serta menaikin nama satuan kami kak, Pamasta kak. Tak hanya lomba, bazar kuliner turut memeriahkan acara ini dengan menyajikan berbagai pilihan hidangan bagi para pengunjung. Yang mendukung acara ini pasti ada sebuah sponsor gitu ya kan kak. Sponsor itu ada dari Grab, Emina, Walls, Bank Sumut, Pon Pinang, dan itu masih ada juga dari alumni paskibra kami ya. Terus juga ini kami juga ada bikin sebuah kerjasama sama ekskul di sekolah ini seperti Bintalis itu Bina Mental Islam, OSIS, Pramuka serta PMRK. Melani Natasha dan Hoirunisa, Medan, melaporkan. Oh ya, makasih ya. Dia aja bisa jujur, masa aku enggak sih? Jujur adalah sikap lurus hati, tidak curang dan berkata apa adanya. Selain itu, mereka juga bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Namun,
Dalam membentuk kepribadian yang jujur, seseorang harus diajarkan mulai dari anak-anak hingga kemudian menjadi suatu kebiasaan. Ruang pramuka ada di mana ya? Aku nggak tahu sih, tapi kayaknya lurus. Itu kita pakai telur ya. Ini kayaknya ada dua jalan. Kamu ke kanan apa ke kiri? Tapi feeling aku kayaknya kiri. Gak masalah jangan feeling. Ini ke kanan aja lah. Soalnya kan ada lorong-lorong. Apa hubungannya dengan lorong-lorong? Kanan. Kiri, aku pokoknya bilang kiri. Kanan. Kau ngapain di sini? Kami mau nyari ruangan pramuka. Oh alah, ruang pramuka. Ruang pramuka mah di sana, di ujung tuh dekat ruang UKM. Oh alah. Baru Makanya, tahu kami rupanya. kalau ada petunjuk itu dibaca. Tingkatin lagi dong literasinya. Dunia penuh dengan jawaban bagi mereka yang mau membaca. Membaca tidak hanya soal buku, tetapi juga tentang memahami petunjuk. Mari tingkatkan literasi, karena setiap kata adalah pintu menuju pengetahuan. Kembali lagi di Arus Fakta, mengalirkan informasi secara nyata. Gedung serbaguna yang terletak di Jalan William Iskandar menyelenggarakan acara Pemuda dan Pahlawan Sumut Fest 2024. Acara ini berlangsung tanggal 23 Oktober hingga 24 November 2024. Tayangan berikut ini sekaligus penutup berita kita hari ini. Nantikan berita selengkapnya hanya di Arus Fakta, mengalirkan informasi secara nyata. Saya Steve Arfan dan segenap kru pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Pemuda dan Pahlawan Sumut Fest 2024 menghadirkan pengalaman bazar kuliner yang begitu beragam dan penuh cita rasa. Berbagai hidangan tersaji, mulai dari cemilan favorit seperti bakso bakar yang harum menggoda, kondok yang renyah di luar dan lembut di dalam, hingga makanan kekinian seperti pizza dan takoyaki. Datang ke bazar ini tuh emang paling cocok datang bersama keluarga, teman, bahkan bersama pasangan guys. Selain stand makanan dan minuman, festival ini juga dimeriahkan oleh sejumlah wahana hiburan yang turut menyemarakan suasana. Untuk para pengunjung yang ingin menikmati keseruan lebih, tersedia wahana seperti kora-kora dan baling-baling yang mengundang tawa dan keceriaan. Guys, kali ini aku lagi ada di Bazar Pemuda dan Pahlawan Sumut Fest 2024. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada banyak stand makanan dan minuman yang pastinya menggiurkan loh. Jadi, ayo ikuti aku terus ya. Tidak hanya cemilan, di sini pengunjung juga bisa menemukan minuman yang menyegarkan, seperti es balang yang dingin dan menyegarkan, aneka sirup buah, hingga buah-buahan segar yang siap memanjakan tenggorokan di tengah keramaian. Dari stand yang berjajar ini, jujur yang paling menarik perhatian aku itu stand chicken gunting guys. Karena dari depan kita udah disambut oleh makanan yang menggiurkan ini, dan tentunya harga di sini terjangkau alias ramah di kantong pelajar.
Stand kedua yang mau aku kunjungi itu stand mie cakil ini guys. Karena di sini lumayan rame, menunya juga menarik banget nih. Ada mie cakil biasa, mie cakil pangsit, mie cakil bakso, dan juga ada mie cakil komplit. Setelah mendatangi 2 stand makanan yang cukup pedas, paling nikmat jika ditemani dengan minuman yang menyegarkan seperti es selo yang satu ini. Oke guys, kali ini kita bakal nyobain salah satu menu yang ada di sini, yaitu mie cakil komplit nih. Baru dibuka, aromanya tuh udah menggiurkan ya. Jadi ayo kita coba dulu ya. Di menu mie cakil komplit ini ada 1 porsi mie, 3 pangsit, 2 bakso, dan ada beberapa potongan daging guys. Nah, sini juga ada chicken gunting nih guys. Dilihat dari sausnya nih tuh lumayan menggiurkan ya. Porsinya juga banyak nih. Jadi kita coba satu-satu dulu ya. Kita coba mie cakil komplitnya. Untuk mie-nya ini lumayan kenyal, terus juga bumbunya berasa banget. Kita coba pangsitnya ya. Untuk pangsitnya juga dagingnya itu berasa banget guys. Sekarang kita cobain baksonya. Sini ya. Nah. Baksonya juga dagingnya itu berasa banget guys. Sekarang kita cobain chicken guntingnya nih. Dilihat dari porsi ini tuh udah lumayan banyak ya. Terus juga bisa dilihat ini potongannya itu lumayan gede guys. Jadi mari kita coba. Ini lumayan juga, sausnya, barbeque-nya terasa banget. Ini juga ada potongan bakso ya. Baksonya ini juga lumayan kenyal ya guys, sampai susah nih buat dikunyah. Sebenarnya dua ini untuk harga belasan ribu lumayan worth it ya guys. Karena chicken guntingnya ini lumayan pedas, jadi kita cobain dulu minuman ini.
ada selo. Kali ini kita memilih rasa mango guys. Makan pedas-pedas gini ditemani dengan minuman yang seger banget, itu the best deh. Jadi bisa nih kita rekomendasiin 2 makanan ini dan 1 minuman yang cocok buat kalian semua. Saksikan terus Arus Fakta, mengalirkan informasi secara nyata. Terima kasih dan sampai jumpa.